Hai, selamat datang kembali di channel saya. Sudah lama kita tidak berjumpa. Kali ini saya akan membahas tentang regresi logistik. Nah, dimana nanti regresi logistik ini yang perlu dipahami itu adalah variabel dependen itu memiliki data kategorik. Nah, data kategoriknya bisa berupa dua data kategorik, misalnya ya atau tidak. Dua itu, kemudian ada yang ordinal. Itu kalau untuk dua kita sebutnya sebagai regresi logistik biner. Kalau untuk yang bertingkat seperti misalnya sedang, kemudian tinggi, kemudian sangat tinggi, itu dikatakan sebagai regresi logistik ordinal. Kalau misalnya dia banyak, misalnya jenis banyaknya itu adalah wilayah, misalnya wilayah A, B, C, dan D, dan dia tidak bertingkat, berarti itu disebut regresi logistik multikolonial. Nah, itu yang perlu dipahami. Hanya saja sekarang kita akan membahas regresi logistik biner. Nah, regresi logistik biner ini dia memiliki variabel outcome-nya, dia dua kategori, antara ya dan tidak. Nah, misalnya saya berikan contoh data. Nanti data ini dia kategorisasinya untuk data yang memang penyakit artritis. Nah, dia reumatoid artritis. Ini kita anggapnya seperti ini, iya dan tidak. Nah, data ini kita akan olah sebagai contoh. Nanti mungkin kita olah hanya regresi logistik satu saja, artinya dia hanya dikaitkan dengan mungkin ya umur atau jenis kelamin. Nah, kita kaitkan dengan ini. Nah, langkahnya kalau di SPSS itu biasanya kita masukkan datanya satu-satu. Misalnya dia kita impor datanya, bisa ditarik seperti ini, bisa seperti itu. Nanti kita oke saja. Nah, ini datanya untuk regresi. Ini kan data banyak nih, dia sekitar 1538 data. Nah, kita hapus dulu nomornya. Kita hapus nomornya. Kemudian untuk analisisnya sendiri kita perlu mengganti variabel views-nya dengan mengganti, misalnya desimalnya sudah 0, kemudian missingnya kita lihat nanti tidak ada atau ada missing. Kemudian kita mau melihat riwayat RA, riwayat reumatoid arthritis ini dengan kita ubah dulu values-nya. Misalnya dia 0 itu tidak, kemudian 1 itu iya. Jadi dia menderita reumatoid 1 0 dan 1 tidak. Oke, kemudian kita cek apa yang kira-kira mau kita kaitkan dengan dia. Misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin ini 1 perempuan dan 2 untuk laki-laki. Nah, yang saya contohkan ini hanya variabel hanya untuk regresi logistik biner yang independen, artinya yang dia hanya satu variabel tanpa dipengaruhi oleh variabel lain. Misalnya kita kalau mau regresi logistiknya dipengaruhi oleh variabel lain, berarti kita bisa tuh ngambil semua.
Tapi untuk video kali ini kita hanya akan mempelajari tentang analisis regresi logistik yang memang dia analisisnya cukup sampai bivariat saja, jadi tidak melalui tahap multivariat. Nah, kalau kita misalnya membuat multivariatnya lagi, berarti dia perlu ada seleksi tahapan bivariatnya jika memang dia diperlukan. Tetapi kalau misalnya mau langsung secara teori nih, misalnya jenis kelamin ini dia berpengaruh secara teori banyak yang memang mengkaitkannya, maka kita tanpa melewati seleksi bivariat, ya jenis kelamin sudah bisa kita masukkan ke analisis multivariat nanti gitu. Tapi kita membahas dulu yang yang analisis bivariatnya. Nah, kita ke analyze, kemudian kita ke regression, kemudian kita ke binary logistik. Kalau multinomial logistik seperti yang saya katakan tadi, dia lebih kepada variabel dependen yang banyak tetapi dia tidak bertingkat. Kalau ordinal, variabel dependennya banyak dan dia bertingkat. Nah, binary logistik dia variabel dependennya hanya ya tidak kan tadi. Nah, kita masukkan dependen di sini, kemudian kita masukkan jenis kelamin sebagai covariat. Nah, untuk optionnya tergantung pilihan teman-teman. Kalau misalnya mau melihat datanya bagus atau tidak, kita menggunakan Hausmer-Lemaistre goodness of fit. Kemudian nanti bisa juga kalau teman-teman mau melihat eksponen beta, bisa langsung untuk eksponen betanya, cuma confidence intervalnya kalau teman-teman mau lihat ya centang saja di sini. Kemudian klik continue, kemudian oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi dia untuk variabelnya ya tidak, ini jumlahnya missing case-nya itu 0. Ini include in variabelnya 1538 dan itu tadi cocok dan memang pas. Kemudian kita yang perlu dicek itu adalah omnibus test model covariatnya. Jadi dia dilihat di sini ternyata signifikan, dia kurang dari 0,001, artinya variabel jenis kelamin itu berpengaruh terhadap terhadap kejadian RA. Untuk Hausmer-Lemaistre test signifikan kan dia tidak disebutkan di sini. Cuma karena dia sudah bisa untuk kemudian kita analisis, sudah mampu untuk kemudian kita analisis. Tapi data yang bagus itu adalah data yang lebih dari 0,05. Artinya kalau di sini masih tidak dijelaskan di sini, sehingga ya, datanya masih bisa kita olah kembali begitu, olah lagi. Nah, untuk pengaruhnya sendiri kita bisa lihat di sini. Jadi signifikannya tadi adalah 0,001, eksponen betanya adalah 1,1855. Nah, tadi kita coba analisis kembali. Tadi kan laki-laki. Untuk yang kedua, 1 perempuan untuk kode jenis kelaminnya itu 1 perempuan dan 2 laki-laki. Nah, kita cek di sini regression binary logistik, kita lihat kategorinya. Nah, jenis kelamin ini dia adalah last kategori, artinya laki-laki yang menjadi referensinya. Preferensinya itu laki-laki. Karena kan 1 itu perempuan, 2 itu laki-laki. Kalau last berarti dia laki-laki yang menjadi referensinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang perempuan memiliki risiko mengalami rheumatoid arthritis ini atau rematik ini dia sebanyak 1,855 dibandingkan yang laki-laki. Nah, itu penjelasannya. Kalau misalnya variabel dependennya variabel independennya kategorinya banyak. Misalnya dia seperti kita contohkan,
Misalnya kita variabel views dulu, yang kategorinya banyak itu nama distrik, nama distriknya apa saja itu nama distriknya. Ini distrik di Papua, di Kabupaten Kerom. Ini Arso Barat, Arso Timur, Arso, Skanto, dan satu lagi apa ini, Manem. Nah, kita bisa mengkategorisasikannya, atau misalnya tidak usah itu, kita ngambilnya penghasilan. Nah, kita kategorikan penghasilan, mana penghasilan. Oke, ini penghasilannya. Kemudian kita satu itu labelnya tadi saya sudah copy, kemudian add, kemudian dua itu 500 sampai dengan 1 juta. 1 juta. Dua ya. Kemudian itu beda. 500 sampai 1 juta. Kita cek di sini, kita ganti dulu. Oke, kemudian dia yang 300 sampai dengan apa, yang 1 juta sampai dengan 2 juta kita ganti 3. Oke lagi, kita lihat lagi yang 2 juta sampai 3 juta kita ganti 4. Kemudian yang 3 juta, yang 2 juta sampai 3 juta tadi sudah 4. Yang 3 juta mana 3 juta ini? Nah, ini 3 juta sampai dengan 4 juta kita ganti 5. 3 juta sampai 4 juta. Oke, ada satu terakhir itu lebih dari 4 juta. Mana yang lebih dari 4 juta ini? Kita ganti ke 6. Ini nomor 6, lebih dari 4 juta. Oke. Artinya 0 sampai ini pendapatan. Nah, pendapatan ini kita analis. Misalnya kita masukkan regresi logistiknya, binari logistik, kita keluarkan dulu. Nah, yang pendidikan terakhir, status perkawinan, pendapatan mana? Penghasilan. Oke. Nah, kita kategorikan. Berarti dia yang last, artinya kalau misalnya kita pilih dia ini last, kalau pilih ya last, ya berarti referensinya itu yang lebih dari 4 juta. Kalau kita pilih first, berarti dia referensinya itu 0 sampai 500 ribu begitu. Jadi pahami konsep referensinya. Nah, kita ambil referensi yang last seperti apa, langsung di SPSS-nya secara manual. Ini SPSS yang terbaru. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat, jadi missingnya itu 0. Kemudian datanya pas 1538 data. Nah, kita kembali melihatnya yang omnibus test of model covariat ini, kita lihatnya ini dia tidak signifikan, 0,778. Artinya dia tidak lolos ke variabel selanjutnya, uji analisis selanjutnya, model of summary-nya. Nah, kita lihat Hosmer and Lemeso test-nya itu dia di atas 0,05, sehingga dia dikatakan bagus untuk datanya untuk dilakukan analisis. Nah, kita melihat di sini. Jadi cara untuk kita melihat data yang memang dia kategorinya banyak seperti ini. Tadi kan preferensinya itu dia
last, sehingga dia yang kita hitung itu kan 6 kategori tadi, 6 kategori, tapi di sini eksponen betanya itu hanya sampai 5 kategori, artinya 0 sampai 500, 500 sampai 1 juta, 1 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 4 juta. Dan lebih dari 4 juta itu tidak ada. Jadi kita anggapnya sebagai referensi karena dia last, dia terakhir tadi. Nah, sudah seperti ini berarti kita membaca tabelnya meskipun dia signifikannya tidak ada. Penghasilan bulanan ini 1 berarti dia 0 sampai 500. Jadi kita membaca eksponen betanya yang memiliki penghasilan 0 sampai 500.000 menderita gitu, memiliki resiko 1,720 kali dibandingkan dengan yang referensi tadi, dibandingkan dengan yang lebih dari 4 juta. Tapi datanya pun tidak terdistribusi normal karena memang kita melihatnya dia minus 1 atau kurang dari 1 data yang penghasilannya 1 juta sampai dengan 2 juta, dia memiliki tingkat preventif, artinya dia kurang dari 1. Jadi tidak memiliki resiko terhadap menderita RA atau rematik dibandingkan dengan dia yang penghasilannya lebih dari 4 juta begitu. Nah, yang kita hanya lihat itu memang hanya penghasilan bulanan antara 0 sampai dengan 500.000. Jadi dia tinggi nih dia. Resiko rematiknya kepada dibandingkan dengan yang penghasilannya itu dia kurang lebih dari 4 juta begitu. Apakah ini bisa kita ambil? Ya bisa-bisa saja gitu, karena ini juga bagian dari statistik yang memang menunjukkan eksponen betanya. Jadi di hasilnya nanti disampaikan saja. Ternyata meskipun tidak signifikan secara statistik di penghasilan 0 sampai 500.000 dengan penghasilan lebih dari 4 juta terhadap rheumatic arthritis ini, tetapi nilai eksponen beta menunjukkan bahwa penghasilan 0 sampai dengan 500.000 itu memiliki risiko 1,72 kali dibandingkan dengan yang lebih dari 4 juta begitu. Jadi begitu cara untuk kita membaca kalau dia memang datanya data bertingkat seperti ini atau datanya data banyak seperti ini. Jadi tanpa harus kita mengecek tabel kontingensinya, jadi langsung bisa kita mengetahui dari sini. Jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat nanti untuk uji analisis multivariat. Semoga kita menambahkan lagi untuk video selanjutnya. Oke, selamat tinggal, sampai bertemu di video selanjutnya.